yaitu Ubaidah bin Ma'mun kalau tidak salah ya. Apakah di situ juga dibahas ini Kiai? Tidak, saya tidak melihat ke situ. Itu penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qaddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Ya. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi Sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Toh dari para kalangan sejarawan ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa lalu. Seperti Al-Muqrizi, seorang sejarawan itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarawan yang sangat terkenal, juga itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi nasabnya dinasti Fatimiyah itu jatuhnya kepada nasab mukhtalafun fi, nasab yang ikhtilaf. Nah, tetapi nasabnya Bahlawi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori nasab yang mukhtalafun fi. Dia adalah jelas-jelas nasab maudhu'un, nasab yang palsu, dipalsukan, dan saya mengetahui wadi'u, orang yang memalsukannya, kapan dipalsukan, dicantolkan kepada siapa, dan kepada siapa sebelum orang yang dicantolkan terakhir ini, Bahlawi dicantolkan. Sebelumnya itu saya sudah dapat mengetahui. Ya, jadi saya menghargai dari kerja keras saudara-saudara saya dari Madura yang menemukan menurut mereka, Al-Janabi dalam As-Suluk itu telah memberikan kode rahasia bahwa sebenarnya Bahlawi ini keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Itu menurut teman-teman saudara saya dari Madura, tetapi saya belum melihat itu. Gitu. Inilah yang saya bilang bahwasanya tunggulah Kiai Haji Imaduddin dulu. Kalau dia sepakat bahwa leluhur Bahlawi itu adalah Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, baru mungkin saya tertarik untuk mengadakan pembantahan yang serius. Tapi kan ternyata seperti yang saya prediksi, Kiai Haji Imaduddin pun tidak akan dalam tanda kutip sekonyol itu. Walaupun alasannya agak-agak punya Kiai Imaduddin ini. Jadi saking gak terimanya gitu. Karena konsekuensinya kalau naik ke Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah malah jadi nasab mukhtalaf katanya. Sementara kalau Bahlawi itu maudhu. Aduh, sial betul Bahlawi ya. Yang satunya digiring kepada Maimun Al-Qaddah biar menjadi keturunan dari pendiri dinasti yang menyimpang, yaitu aliran Syiah sesat. Dihura-hura oleh pengikutnya, oh ternyata keturunannya Al-Qaddah, keturunannya pendiri Fatimiyah, pantaslah perilakunya sama. Yang satunya nggak terima pula kalau ditarik ke situ, maunya bukan ke situ. Kasihan Bahlawi ya, benar-benar sial ya. Karena kalau ditarik ke Maimun Al-Qaddah nanti naik status nasabnya menjadi mukhtalaf. Walaupun saya tidak membantah, tetapi kita bicara bab nasab itu tidak ada namanya status nasab mukhtalaf itu. Karena nasab itu ada sahih, ada makbul. Ya makbul itu yang ihtilaf. Oh itulah yang disebut mukhtalaf. Iya, nggak apa-apa. Kan udah biasa mereka ini bikin-bikin nama sendiri. Jadi nggak ada masalah. Cuma kalau kamu baca kitab nasab, ada nggak nasabun mukhtalafun fi? Nggak ada kayaknya ya. Setahu saya nggak ada. Adanya itu nasab makbul. Ketika ada yang mento'en, ada yang menerima, namanya nasab makbul. Tapi khusus Bahlawi ini seolah-olah tidak ada yang membenarkan. Yang ada hanya Kiai Haji Imaduddin yang mento'en. Sementara ulama yang lain itu diem semua. Itu Syed Mahdi lah atau siapalah. Itu semuanya itu dianggap tidak ada. Pokoknya yang muncul hanya satu sehingga jelas jadinya nasab maudhu katanya. Nasab palsu, cantolan gitu. Ya nggak apa-apa lah ya urusan Kiai Haji Imaduddin itu. Cuma ya gimana mau ditanggapi serius sih Maimun Al-Qaddah itu. Orang Kiai Haji Imaduddin aja nggak sepakat dengan itu.
itulah yang saya bilang. Saya pernah kalau nggak salah saya pernah bilang, ajukan dulu ke Kiai Haji Imaduddin. Kalau Kiai Haji Imaduddin sepakat itu adalah putra atau leluhur Ba'alawi adalah Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, mungkin saya berpikir ulang untuk tidak menanggapi itu menjadi extraordinary, karena ini akan menjadi kekonyolan sepanjang masa gitu loh. Ternyata enggak, Kiai Haji Imaduddin persis seperti prediksi saya. Ya walaupun masih berbahasa ya itu penemuan mereka, tapi saya tidak sepakat. Kata Kiai Haji Imaduddin kan begitu. Karena kalau naik ke Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah jadi naik status nasabnya. Jadi seperti begini, kalau 1 tambah 1 7 itu berarti Maimun Al-Qaddah. Kan jadi naik. Kalau Kiai Haji Imaduddin milihnya 1 tambah 1 1 gitu. Ya memang 1 dan 7 itu kan beda tipis ya. Coba agak dimiringin terus dikasih strip. Cuma kan jadi naik, jadi nambah 6. Dari awalnya palsu jadi mukhtalaf, makanya gak terima ya. Janganlah, jangan 7 1 aja udah. Kalau perlu 0 gitu. Jadi benar-benar apa bahasanya ya? Benar-benar ulama nasab ini satu aja. Padahal kalau membaca definisi nasab makbul atau nasab mukhtalaf itu justru nasab yang diterima oleh sebagian nasabah ditolak oleh sebagian nasabah. Nah, Ba'alawi ke situ aja nggak masuk katanya. Jadi nggak ada nasabah yang nerima, berarti semuanya nasabahnya palsu. Karena Kiai Haji Imaduddin tahu persis siapa yang memalsukan dan mencantolnya. Iya juga ya, repot kalau begitu ya. Jadi memang udah nggak bisa dibela Ba'alawi ini ya. Udah bener-bener palsu ini ya, kata Kiai Haji Imaduddin begitu mungkin. Jadi Said Mahdi atau Ibrahim bin Mansur atau siapa itu bukan ulama nasab itu. Bukan siapa-siapa mereka. Ulama nasabnya Kiai Haji Imaduddin saja. Sehingga untuk masuk ke status mukhtalafun bainan nasabin saja tidak bisa. Mau dianggap sebagai nasab yang diperselisihkan ulama nasab aja itu nggak bisa. Kenapa? Karena ulama nasabnya cuma satu ya, Kiai Haji Imaduddin, dan membatalkan. Jadi nggak ada yang mengesahkan sama sekali. Lalu puluhan kitab itu yang disebut-sebut itu yang memention Ba'alawi. Wah itu bukan ulama nasab, itu nggak tahu mereka. Jangan-jangan mereka juga fiktif, nggak ada orangnya itu. Kitabnya palsu-palsu semua. Jangan-jangan begitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Bebas-bebas aja. Nanti orang itu akan dipertanggungjawabkan oleh yang diikuti. Jadi kalau kamu ikut A harus bertanggung jawab atas kamu. Jadi pengikut Kiai Haji Imaduddin ya tanggung jawab Kiai Haji Imaduddin nanti. Jadi tenang-tenang aja kalian itu. Mau benar mau salah Kiai Haji Imaduddin bertanggung jawab itu. Dan satu lagi, jadi harus dicabut narasi kalau menolak Maimun Al-Qaddah, kucing ini berisik. Kalau menolak Maimun Al-Qaddah adalah kekurangan literasi, tidak ngerti mantik, ya berarti Kiai Haji Imaduddin kekurangan literasi dan tidak mengerti mantik. Bisa jadi begitu kan. Tapi mungkin jangan-jangan pemahamannya lain lagi. Karena kadang-kadang orang itu tidak mengerti konsekuensi dari pembicaraannya ya. Tapi ya sudahlah ya. Bebas-bebas saja. Allahumma hadina hadasabil.